Salam sehat dan salam semangat buat semua anak didik kami kelas 10. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Dan materi pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah mengenai tumbukan. Kita akan masuk untuk bagian yang pertama. Ada dua topik pembelajaran kita dari materi tumbukan bagian yang pertama ini, yaitu yang pertama, kita akan mempelajari mengenai tumbukan lenting sempurna yang disebut juga dengan tumbukan yang elastik. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari mengenai tumbukan lenting sebagian. Bagaimana konsep untuk tumbukan lenting sempurna dan untuk tumbukan lenting sebagian ini? Untuk lebih jelasnya, mari kalian perhatikan dan ikuti pembelajaran ini sampai tuntas. Kita perhatikan di sini, judul pembelajaran kita adalah mengenai tumbukan. Secara definisi, tumbukan adalah interaksi dua benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu. Kemudian kita akan perhatikan mengenai jenis-jenis tumbukan. Tumbukan terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna atau tumbukan yang elastik. Untuk tumbukan lenting sempurna ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian berlaku hukum kekekalan energi. Yang berikutnya, koefisien restitusi E sama dengan 1. Kemudian jenis tumbukan yang kedua disebut dengan tumbukan lenting sebahagian. Untuk tumbukan lenting sebahagian ini berlaku hukum kekekalan momentum, kemudian ada energi yang hilang setelah tumbukan. Artinya energi untuk tumbukan lenting sebahagian ini adalah tidak kekal. Kemudian koefisien restitusi yaitu nilai E berada di antara 0 dan 1. Yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali atau disebut dengan tumbukan non-elastik, di mana untuk tumbukan non-elastik ini berlaku hukum kekekalan momentum. Berikutnya, setelah tumbukan, kedua benda menyatu. Dan terakhir, koefisien restitusi E sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan memperhatikan persamaan pada proses tumbukan. Yang pertama adalah mengenai hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini berlaku jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Kemudian, hukum kekekalan momentum adalah momentum sistem sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Kemudian persamaan dari hukum kekekalan momentum ini adalah P1 ditambah dengan P2 sama dengan P1 aksen ditambah dengan P2 aksen. Atau bisa kita tuliskan M1V1 ditambah dengan M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Kemudian persamaan yang kedua adalah mengenai hukum kekekalan energi. Energi kinetik sistem sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Bisa kita tuliskan persamaannya, EK1 ditambah dengan EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah dengan EK2 aksen. Atau setengah M1V1 kuadrat ditambah dengan setengah M2V2 kuadrat akan sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2V2 aksen kuadrat. Kemudian persamaan yang ketiga adalah persamaan koefisien restitusi, di mana koefisien restitusi untuk semua jenis tumbukan yaitu E sama dengan negatif delta V aksen dibagi dengan delta V, atau E sama dengan negatif dikali dalam kurung V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi dengan dalam kurung V2 dikurang dengan V1. Sebagai keterangan dari persamaan yang sudah kita buat, M1 menyatakan massa benda 1, M2 adalah massa benda kedua. Kemudian V1 kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, V2 kecepatan benda kedua sebelum tumbukan. Kemudian V1 aksen
kecepatan benda pertama setelah tumbukan, V2 aksen kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Kita perhatikan gambar ini ya. Jika kecepatan A sama dengan 8 meter per sekon, kecepatan B sama dengan 4 meter per sekon, dan tumbukan antara kedua benda adalah tumbukan lenting sempurna, tentukanlah kecepatan benda A dan benda B setelah tumbukan. Kita buat penyelesaiannya. Nah, sekarang kita misalkan arah ke kanan itu adalah positif ya. Dalam hal ini benda A kita buat ke kanan dan benda B arahnya ke kiri. Nah, artinya jika ke kanan kita buat positif, maka tanda kecepatan untuk benda A adalah positif. Kemudian untuk benda B, tanda kecepatannya harus kita buat bertanda negatif. Nah, sekarang kita perhatikan dari hukum kekekalan momentum. Dalam hal ini bendanya adalah benda A dan benda B ya, sehingga hukum kekekalan momentumnya kita tuliskan MA dikali VA ditambah MB dikali VB akan sama dengan MA dikali VA aksen ditambah dengan MB dikali dengan VB aksen. Kita masukkan nilai-nilainya. MA-nya sama dengan 4 ya, dikalikan dengan positif 8 ditambah dengan MB 8 kg, kita kali dengan kecepatannya negatif 4 akan sama dengan 4 VA aksen ditambah dengan 8 VB aksen. Nah, sekarang kita perhatikan ruas kiri ini akan sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan 4 VA aksen ditambah dengan 8 VB aksen. Dari persamaan ini bisa kita tuliskan persamaan untuk VA aksen akan sama dengan negatif 2 VB aksen. Dan selanjutnya persamaan ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 1. Nah, selanjutnya dari persamaan koefisien restitusi ya. Dalam hal ini tumbukannya adalah tumbukan lenting sempurna, sehingga nilai koefisien restitusi E nanti kita buat sama dengan 1. Di mana persamaannya E sama dengan negatif ya, dikali dalam kurung VB aksen dikurang dengan VA aksen dibagi dengan dalam kurung VB dikurang dengan VA. Atau bisa kita tuliskan negatif ini kita kali masuk ke dalam ya, sehingga E akan sama dengan VA aksen dikurang dengan VB aksen dibagi dengan VB dikurang dengan VA. Nilai E-nya sama dengan 1 ya, akan sama dengan VA aksen dikurang dengan VB aksen dibagi dengan VB-nya negatif 4 ya, negatif 4 dikurang dengan 8. Kemudian dari persamaan ini bisa kita buat negatif 12 akan sama dengan VA aksen dikurang dengan VB aksen. Dan ini kita buat sama dengan persamaan yang kedua. Langkah selanjutnya adalah persamaan 1 ya, kita substitusi ke persamaan yang kedua ya. Ini persamaan yang kedua kita tuliskan. Kemudian dari persamaan 1 ya, VA aksen itu sama dengan negatif 2 VB aksen ya. Kita masukkan ke persamaan yang kedua ini. Sehingga negatif 12 akan sama dengan negatif 2 VB aksen dikurang dengan VB aksen. Sehingga negatif 12 akan sama dengan negatif 3 VB aksen ya. Ini tanda negatifnya akan habis. Sehingga VB aksen akan sama dengan positif 4 meter per sekon. Artinya kecepatan benda B setelah bertumbukan itu besarnya 4 meter per sekon dan arahnya adalah ke kanan. Nah, kemudian nilai dari VB aksen ini kita akan pergunakan untuk menentukan nilai kecepatan benda A setelah bertumbukan ya. Kita masukkan nilai VB-nya pada persamaan yang nomor 1. Sehingga persamaan nomor 1-nya tadi sama dengan VA aksen sama dengan negatif 2 VB aksen. Kita masukkan nilai VB aksennya. Sehingga VA aksen sama dengan negatif 2 dikali dengan 4 akan sama dengan negatif 8 meter per sekon ya. Tanda negatif ini menyatakan benda A setelah bertumbukan dengan benda B bergerak ke arah kiri. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah bola besi bermassa 1 kg digantungkan pada
sebuah tali sepanjang 0,8 meter. Pada dasar lintasannya, bola tersebut menumbuk balok yang bermasa 3 kg secara lenting sempurna. Tentukan kecepatan balok setelah bertumbukan. Di sini kita gunakan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat penyelesaiannya. Nah, sekarang kita misalkan bola besi ini kita buat sebagai benda pertama dan balok yang berada di dasar ini sebagai benda kedua, maka M1 akan sama dengan 1 kg ya. Kemudian M2 sama dengan 3 kg. Kemudian panjang tali disebutkan 0,8 meter dan kecepatan balok dalam hal ini kecepatan V2 mula-mula itu sama dengan 0. Kemudian kita akan menentukan kecepatan bola besi sesaat menumbuk balok. Artinya kecepatan bola besi ini ketika sampai di lantai ya, pada permukaan lantai di sini. Kita akan pergunakan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di titik A itu akan sama dengan energi mekanik di titik B, di mana energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial ya, sehingga energi potensial A ditambah dengan energi kinetik A akan sama dengan energi potensial di titik B ditambah dengan energi kinetik di titik B, di mana energi kinetik di titik A mula-mula sama dengan 0. Kemudian ketika bola besi itu sampai di titik B, ketinggiannya sama dengan 0, sehingga energi potensialnya di titik B akan sama dengan 0. Maka energi potensial A itu akan sama dengan energi kinetik di titik B. MGHA akan sama dengan setengah MVB kuadrat, di mana ketinggian daripada titik A diukur dari permukaan lantai di sini akan sama dengan panjang tali, yaitu sama dengan L. Di sini M-nya bisa habis ya, kiri dan kanan ini saling menghabiskan M-nya, sehingga kita peroleh persamaan untuk kecepatan bola besi di titik B akan sama dengan akar dari 2 dikali G dikali dengan L. Kita masukkan percepatan gravitasi 10 dan panjang tali sama dengan 0,8 pada persamaan ini, sehingga kecepatan bola besi sesaat menumbuk balok atau pada titik B akan sama dengan akar dari 2 kali 10 dikalikan dengan 0,8 akan sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian langkah selanjutnya adalah dari hukum kekekalan momentum. M1V1 ditambah dengan M2V2 akan sama dengan M1V1 aksen ditambah dengan M2 dikalikan dengan V2 aksen. Kita masukkan nilai M-nya dan kecepatannya ya. 1 dikali 4 ditambah dengan, karena V2 sama dengan 0, maka bagian ini sama dengan 0 ya. Akan sama dengan 1 dikali V1 aksen ditambah dengan 3 V2 aksen. Sehingga ruas kiri sama dengan 4 ya, sama dengan V1 aksen ditambah dengan 3 V2 aksen. Kita buat ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian dari persamaan koefisien restitusi ya, karena di sini tumbukannya lenting sempurna, kembali kita gunakan nilai E-nya sama dengan 1 ya. 1 sama dengan V1 aksen dikurang dengan V2 aksen dibagi dengan V2 dikurang dengan V1. Maka 1 sama dengan V1 aksen dikurang dengan V2 aksen dibagi dengan V2 mula-mula sama dengan 0 ya. Kemudian V1 sudah kita peroleh tadi 4, berarti dibagi dengan 0 dikurang dengan 4. Sehingga negatif 4 akan sama dengan V1 aksen dikurang dengan V2 aksen. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya adalah persamaan 1 ya, dikurangkan dengan persamaan yang kedua. Perhatikan di sini persamaan 1 yang ini, kemudian persamaan 2 yang ini. Jika kita kurangkan persamaan 1 dengan persamaan yang kedua, maka ruas kiri dari hasil pengurangannya adalah 4 dikurang 4 berarti menjadi 8 ya, akan sama dengan V1 aksen dikurang V1 aksen akan habis ya. Kemudian
3V2 aksen dikurang V2 aksen itu menjadi 4V2 aksen. Sehingga V2 aksen kita akan peroleh nilainya sama dengan 2 meter per sekon. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Benda P dan Q bermassa sama 2 kg, bergerak saling mendekati satu sama lain dengan kecepatan P 8 meter per sekon ke kanan dan kecepatan Q 10 meter per sekon ke kiri. Jika tumbukan kedua benda lenting sebagian dan kecepatan benda Q setelah tumbukan adalah 5 meter per sekon ke kanan, tentukanlah bagian A, energi kinetik benda P setelah tumbukan. Bagian B, koefisien restitusi tumbukan P dan Q. Kita buat penyelesaiannya. Nah, sekarang kita bisa gambarkan ya, soalnya kira-kira seperti ini, di mana benda P-nya bergerak ke kanan dan benda Q bergerak ke arah kiri. Nah, untuk menentukan pertanyaan bagian A, yaitu energi kinetik benda P setelah bertumbukan, kita harus menentukan nilai kecepatan P setelah tumbukan. Nah, sekarang langkah awalnya adalah kita akan pergunakan hukum kekekalan momentum terlebih dahulu ya. Di mana MP dikali VP tambah dengan MQ dikali VQ sama dengan MP dikali VP aksen ditambah dengan MQ dikali VQ aksen. Di mana MP sama dengan MQ sama dengan 2 kg. Nah, selanjutnya VQ aksen setelah bertumbukan disebutkan di sini nilainya sama dengan 5 meter per sekon dan arahnya adalah ke kanan. Sehingga persamaan ini akan menjadi 8 ditambah dengan negatif 10 sama dengan VP aksen ditambah dengan 5. Sehingga ruas kiri sama dengan negatif 2 sama dengan VP aksen ditambah dengan 5. Sehingga VP aksen sama dengan negatif 7 meter per sekon. Dalam hal ini arahnya adalah ke kiri. Kemudian energi kinetik benda P. Energi kinetik benda P setelah bertumbukan berarti EKP aksen ya sama dengan setengah MVP aksen dipangkat dengan 2. Maka EKP aksen sama dengan setengah dikali 2 dikali dengan negatif 7 kuadrat. Maka energi kinetik benda P setelah bertumbukan besarnya sama dengan 49 Joule. Kemudian untuk pertanyaan bagian B, menentukan koefisien restitusi. Ya, kita pergunakan persamaan umumnya, yaitu E sama dengan VP aksen dikurang dengan VQ aksen dibagi dengan VQ dikurang dengan VP. E akan sama dengan VP aksen negatif 7 ya, sudah kita peroleh. Kemudian dikurang dengan VQ aksen, dalam soalnya diberitahukan 5 ya, dibagi dengan VQ ya, VQ awalnya sama dengan 10 tapi karena arahnya adalah ke kiri berarti menjadi negatif ya, dikurang dengan VP awalnya adalah 8 ya, dikurang dengan 8. Sehingga koefisien restitusi untuk tumbukan P dan Q E akan sama dengan negatif 12 dibagi dengan negatif 18 ya, negatif atas dan di bawah ini saling menghabiskan. Kemudian bilangan atas dengan bawah ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 6. Sehingga koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sebahagian antara benda P dan benda Q itu nilainya sama dengan 2/3. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Seperti biasa di akhir video ini saya ada membuat soal latihan, ada 4 nomor dan soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat dan semoga berhasil.